selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam materi yang baru, yaitu energi di bagian yang pertama. Baik, kamu pasti ingat momen apa ini? Ya, ini momen pada saat kita ada kegiatan khusus ya. Jadi ada grup paduan suara, ada grup paskib, lalu salah satu guru kita menjadi dirijen dan teman-teman kita menyanyikan lagu ya. Nah, menurut kamu apakah diperlukan energi untuk melakukan kegiatan tersebut? Yuk, mari kita analisis ya. Nah, untuk yang berdiri, menurutmu apakah perlu energi? Perlu, Bu. Iya, betul sekali. Butuh energi untuk bisa mampu berdiri. Lalu untuk bernyanyi, perlu, ya, perlu juga energi. Untuk guru yang menjadi dirjen, apakah diperlukan energi? Pasti dong ya. Jadi hal sederhana seperti itu pun memerlukan energi. Kamu pernah berpose seperti ini? Ya, sekali sama dihitungnya, lalu kita sama-sama lompat. Nah, menurutmu apakah ada energi? Pasti juga ya, energi untuk melakukan gerakan lompat, ya kan? Bahkan ketika tertawa juga dibutuhkan energi. Nah, pernah lihat ini? Kalau kamu perhatikan, ini adalah kegiatan menjemur ikan ya, ikan asin, ya kan? Di ikan asin. Apakah diperlukan energi untuk kegiatan tersebut? Pasti dong. Energi apa ya kira-kira? Ya, energi otot untuk si tambaknya petani ikan itu ya, untuk dalam menjemur ikan-ikan itu. Kemudian juga energi sinar matahari, energi panas ya, untuk menjemur ikan asin tersebut. Nah, yang satu ini pasti sering kamu alami saat ini dalam pembelajaran daring, di mana kamu sering sekali berkomunikasi atau sering sekali berhubungan dengan yang namanya smartphone. Menurutmu apakah diperlukan energi? Energi apa aja kira-kira yang diperlukan di situ ya? Oh, ada beberapa, Bu. Iya, ada energi listrik, itu supaya bisa menunjukkan atau apa ya. Kemudian energi kimia juga, iya, dari baterai handphone itu energi kimia. Apalagi kira-kira? Ya, ada juga energi kimia dari tubuh kita yang ternyata energi otot ya. Butuhkan energi untuk bisa kita mengotak-atik handphone tersebut. Jadi, dari berbagai contoh kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan energi dalam melakukan suatu usaha. Nah, kalau begitu, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Itu tadi yang contoh-contoh, dan masih banyak lagi loh contoh-contoh yang lain. Bagaimana kita sering sekali berhubungan dengan kegiatan yang membutuhkan energi. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, sekecil apapun itu juga energi ya. Oke, nah kemudian segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Misalnya tadi waktu menjemur ikan, sumber energinya apa? Sinar matahari. Iya. Untuk tenaga menggeser meja, sumber energinya apa? Energi kimia yang diperoleh dari makanan, sehingga kita punya tenaga untuk mendorong meja. Baik, ini adalah sumber-sumber energi. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini kita angkat pertama dari sinar matahari. Ini sinar matahari adalah sumber energi yang paling terbesar di dunia. Kemudian ada angin yang mampu menggerakkan kincir. Kemudian ada air. Lalu ada listrik, ke PLN, tahu kepanjangan PLN? Pembangkit listrik negara. Bagus sekali. Nah, nanti kamu akan menerima material, terus ada untuk menganalisis manfaat-manfaat dari sumber energi ini. Misalnya sinar matahari, kira-kira menurut kamu manfaatnya apa ya? Menjemur pakaian, boleh. Apalagi? Pembangkit listrik juga iya. Apalagi? Membantu tumbuhan dalam melakukan
fotosintesis. Ada banyak lagi manfaat-manfaat dari sinar matahari. Nanti kamu akan masukkan itu ke dalam peta konsep. Nanti kamu akan lihat itu. Kemudian angin kira-kira fungsinya apa ya? Menggerakkan kincir, Bu. Iya, betul sekali. Nanti kalau kincirnya bergerak, itu bisa menghasilkan energi listrik juga loh. Hebat sekali. Kemudian apa lagi kira-kira? Main layangan. Iya, main layangan juga bisa. Terjun payung, ya kan? Masih banyak lagi. Nanti kamu akan tulis di peta konsep tentang manfaat sumber energi. Kemudian air. Ya, air juga banyak fungsinya ya, untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk mandi, dan masih banyak lagi. Nah, listrik juga banyak sekali fungsinya. Malah kalau sekarang listrik mati, kita jadi kelabakan ya, karena ada banyak kegiatan kita yang sangat bergantung dengan listrik. Misalnya lampu, apalagi pada zaman sekarang ini yang sering daring, kita mengandalkan jaringan wifi atau jaringan ya. Kalau mati lampu, pasti jaringan juga terganggu ya kan. Jadi dan masih banyak lagi sumber-sumber energi yang lain. Yang pasti tadi apa tuh sumber energi? Segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Itulah yang disebut dengan sumber energi. Baik, kita masuk ke bentuk-bentuk energi. Ternyata energi ada bentuk-bentuknya. Ada energi panas, kemudian energi listrik, lanjut energi gerak, ya kan? Kemudian energi cahaya, lalu ada energi kimia. Wah, 5-nya kali ya, harusnya 6 ya. Energi potensial, kemudian energi bunyi, dan energi kinetik. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu. Energi panas, kita naik dari pertama ya. Nah, energi panas itu adalah energi yang mengakibatkan perubahan suhu. Misalnya lilin yang dibakar ya kan, jadi ada perubahan suhu. Bisa juga contoh yang lain. Misalnya kalau melicinkan pakaian itu dari apa ya, dari setrika ya. Kemudian energi listrik itu energi yang tersimpan di dalam arus listrik, contohnya lampu listrik, apalagi setrika listrik, ada banyak ya energi listrik ya. Kemudian yang ketiga, energi gerak. Energi gerak itu adalah energi yang menyebabkan benda bergerak. Apa-apa aja kira-kira. Terus angin bergerak ya, kincir angin, apalagi yang bergerak. Lagi blender kan gerak juga kan, ya bentuk-bentuk energi. Kemudian selanjutnya energi cahaya, ya kan, yaitu energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Bisa sinar matahari, apalagi lampu, ya kan. Oke. Nah, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan di dalam bahan kimia. Itu misalnya pernah tahu baterai? Kalau kita main mobilan atau mungkin ada jam dinding ada baterai. Nah, baterai itu, mainan itu atau jam itu bisa hidup karena ada energi kimia di dalamnya. Kemudian yang kita makan juga, makanan nasi, ikan, sayur kita makan supaya kita punya tenaga. Yang kita masukkan itu mengandung energi kimia. Ya, itu bentuk energi ya. Kemudian selanjutnya energi yang keenam itu adalah energi potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda. Misalnya busur pada anak panah. Nah, ketika kita menarik busur ya kan, pada anak panah kita tarik, begitu kita lepaskan, dia akan menghasilkan energi potensial. Apalagi contohnya? Contohnya lagi misalnya ketapel. Ya kan, ketapel kita tarik, lalu kita lepaskan, yang dihasilkan di situ adalah energi potensial. Kemudian energi bunyi. Wah, ini baru kita pelajari di tema sebelumnya, yaitu energi yang berasal dari benda yang bergetar sehingga menghasilkan suara atau bunyi. Kemudian yang terakhir adalah energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Misalnya seperti mobil yang sedang bergerak, itu ada energi kinetiknya sehingga terjadi perpindahan tempat ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ternyata ada hukum kekekalan energi. Apa itu?
bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi nggak bisa menciptakan energi listrik, nggak bisa menciptakan energi nggak bisa, atau dimusnahkan nggak bisa. Tetapi diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Misalnya dari energi listrik jadi energi gerak, dia berubah bentuk iya, tapi kalau dimusnahkan atau diciptakan tidak bisa. Itulah hukum energi. Ini contohnya nih gambar yang pertama yaitu bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Nah, energi apa itu? Ketika tangan kita bergerak terjadi energi bunyi, ya kan? Berarti ada perubahan dari energi yang bergerak menjadi energi bunyi. Kemudian ketika menggosok-gosok, nah yang kedua menggosok-gosok tangan, apa yang terjadi? Energi gerak di tangan kita jadi apa? Kalau digosok-gosok jadi panas, ya kan? Panas. Makanya itu ada perubahan dari energi gerak menjadi energi panas. Lalu selanjutnya ada gambar blender ya. Nah, blendernya bisa hidup kalau pakai tenaga listrik ya. Walaupun sekarang ada juga beberapa blender yang pakai tenaga baterai, bisa dicas ya, tapi tenaganya nggak begitu kuat. Nah, ini energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini dia. Ini kamu nanti akan melakukan percobaan ini nih. Bagaimana kertas yang di atas ini, ya kan? Ini nanti kamu akan praktek buat seperti ini, kertas berbentuk spiral. Nanti kamu akan gantung. Nah, kamu akan lihat ketika dia ditaruh lilin di bawahnya, tanpa gerakan angin, kertas spiral ini akan bergerak. Kenapa? Karena ada energi panas di bawahnya. Jadi energi panas ini membuat si kertas spiral akan bergerak. Oke, itu contoh perubahan energi, dan masih banyak sekali lagi contoh-contoh perubahan energi lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.